menyebarkan Islam lagi. Tetapi itu tidak menurunkan semangat Nabi untuk berdakwah. Karena apa? Karena Allah, karena Nabi SAW tidak gentar untuk mengajarkan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. Ini di sini mengajarkan bagi kita bahwa Islam itu datang bukan secara cuma-cuma, bukan gampang saja diterima seperti itu. Tapi Islam ini datang dengan sulit, dengan penuh tantangan, dengan penuh hinaan dan segala macam. Dan yang dapat semua itu apa? Yang dapat kesusahan itu apa? Yaitu Nabi sendiri, Nabi SAW. Dan kita yang sekarang ini tak ada apa-apanya sama Nabi, karena Nabi waktu itu sampai dilempari batu dan kotoran, dan hampir Nabi itu dibunuh kalau tidak diselamatkan sama Allah SWT. Dan saya pada saya berputar dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ittihad. Al-Ittihad itu artinya tekanan-tekanan. Maksudnya apa? Nanti ini akan dibahas bagaimana orang-orang kufar menekan orang-orang Islam. Amal musyrikin asal wala tidzakarnaha syai'an fa syai'an. Jika tidak bati-bati zuhur ya fil bidayah sanad rabi'ah min quwwah. Wa madat ala dzalika asami wa syuhur wa hum muktasirun ala hadhil asalib. Wa la yatajawazuna ila tariqil ittihad wa ta'did lakinnahum lamma ra'u anna hadhil asalib la tajidu lahu naf'an fi kafir ka'matil islamiyah. Telah berbagai macam orang musyrik mengganggu jalannya orang Islam yang seperti sudah disebutkan, sedikit demi sedikit, untuk apa? Untuk mencegah agama Islam ini menyebar. Tidak di orang kafir ini mengganggunya kapan? Waktu pada Nabi di awal tahun keempat dari kenabiannya Nabi, diangkatnya menjadi Nabi Muhammad. Di awal dakwah jahriyah, yaitu di awal dakwah yang terang-terangan. Dan telah berlalu, kata Syaikhul Kitab, dengan gangguan-gangguan orang kafir ini berminggu-minggu, hampir dan berbulan-bulan. Dan mereka tidak melihat ada manfaat dalam ini semua, gangguan-gangguan ini. Orang kafir tidak melihat ada perubahan dalam agama Islam ini, karena mereka mengganggunya tidak ada perubahan sama sekali. Ijtama'u maratan ukhra wa kunu minhum lajnatul a'dha'u 25 rajulan min sa'atil Quraisy. Wa ra'isha Abu Lahab am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bada tashawwur tafakkur idkhal hadhihi lajnah goran Hashiman tudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tudhu ashabihi. Dan mereka berkumpul sekali lagi, yaitu kepala-kepalanya kaum Quraisy, yaitu kepala sukunya kaum Quraisy. Dan mereka berkumpul dengan berjumlah 25 orang. Dan itu 25 orang bukan ini, yaitu semuanya 25 orang itu kepala sukunya kaum Quraisy. Dan yang ketuanya yaitu Abu Lahab, paman Rasulullah sendiri, yang memusuhi Rasulullah. Dan keluarga sendiri yang memusuhi Rasulullah, pamannya sendiri. Dan setelah bermusyawarah dan berpikir, akhirnya mereka menemukan tujuan yang satu, yaitu apa? Memusuhi Rasulullah dan memusuhi sahabat-sahabatnya. Waqarat antal wujudan fi maharimil Islam wa idza Rasul wa tahlimud dakhilin fi tahdidil lahum bi awan naqal wal alam. Dan itu diulang lagi tapi lebih
lebih ganas lagi untuk mengganggu Nabi Rasulullah SAW dan orang-orang yang masuk Islam dengan dengan macam-macam siksaan dan sakit. Ittaqadu ala hadal gharar wa samu ala tanfidihi, dan mereka bersepakat dengan cara yang ini untuk lebih keras lagi untuk menyiksa Islam, dan mereka bersemangat untuk melakukan itu. Wa amma binisbati lil muslim la siyama mustadafina minhum fakana dzalika sahlan jiddan. Dan katanya kalau misalkan aman nisbatul muslim, kalau misalkan cuma orang muslim, apalagi muslim katanya yang lemah katanya, itu gampang katanya orang kafir. Wa amma binisbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana rajulan syahman wa ghawran da syakhsiyah khata tata'awwahu nufusul a'da al-masbiqa yaitu la yakalliflaha illa bil ijlal wal at-tashrif wa la tashtari ala iqtira'i tanaya wa rada'il wa dhidduhu ila adal nasi wa syafa'uhum. Wa ma'a dzalika kana fi mannya Abi Thalib wa Abu Thalib. Dan kalau misalkan orang Islam tadi, orang muslim gampang untuk mengganggunya. Tapi beda lagi dengan mengganggu Rasulullah. Rasulullah sendiri ini mereka bilang adalah lelaki yang kuat dan yang cerdik dan yang tegar gitu, dan disegani oleh teman-temannya. Bahkan orang yang melihat Rasulullah itu yang pertama kali melihat Rasulullah langsung jadi sungkan saking wibawanya Rasulullah. Dan bukan hanya itu katanya, dan orang yang mencela Rasulullah atau menghinakan Rasulullah ini di zaman itu, maksudnya di zamannya Abu Thalib itu adalah termasuk orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hina. Karena apa? Karena bagaimana orang yang karim seperti ini, orang yang mulia seperti ini dihina-hinakan. Dan di samping itu dilindungi oleh pamannya juga, Abu Thalib. Wa Abu Thalib min rajul Makkah wa ma'dudin wa kana ma'dhuman fi aslihi wa mu'adham bainan nas wa ma yajtiru ahadu ala isfari timatan istibahatil baydatihi inna hadha wa kun aglaqa quraisyan aqwam abdaum lakinna illamu hadha sabr tawil wa amad damat tashwiq ila qadi ala zamatid diniyah wa sadatid dunyawiyah. Dan siapa itu Abu Thalib? Abu Thalib itu adalah lelaki yang termasuk salah satu dari ketua kepala suku di Mekah. Dan beliau itu adalah mulia di pandangan manusia. Dan ini membuat kaum Quraisy sendiri ini tidak bisa bergerak. Akan tapi karena saking lamanya Nabi ini berdakwah, dan orang kafir Quraisy ini tidak kuat, sudah geram gitu. Untuk Untuk menghadang Nabi. Berdakwah untuk sekiranya ganggu Nabi ya caranya. Supaya agamanya dia selamat dan dunianya dia selamat, kedudukan dia di agama itu selamat. Maksudnya dia ini kepala suku ini berkuasa di dalam agamanya. Jadi kalau misalkan Nabi mendatangkan agama baru dan tersebar ke agamanya, posisinya mereka ini takutnya takutnya terancam. Pada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala laksihim Abu Lahab faqad ittakhadha muwafiqatan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk yaum awwali qabla an tahum Quraisy bidari. Waqad aslafana ma fil Nabi fi majlis Bani Hashim wa fil ala Safa. Waqad warada fi ba'd riwayat annahu haina makana ala Safa aqad al-hajar yang tiba bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini sendiri adalah perkapan Abu Lahab ini memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama kali Abu Lahab memusuhi Nabi itu perkumpulan pertama kali, yaitu perkumpulan yang dikumpulkan oleh Nabi itu, yang perkumpulan pertama yang sudah kita bahas kemarin. Itu dari situ Abu Lahab sudah memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan telah berlalu apa bahasan yang kemarin-kemarin itu, yang masalah apa? Yang masalah perkumpulan majelisnya Bani Hashim dan apa yang dilakukan oleh Nabi di Sofa, di Bukit Sofa. Dan datang di sebagian riwayat bahwa waktu Nabi berdakwah di Sofa, Abu Lahab ini ngambil batu dan dilemparkan batu itu ke Nabi SAW. Bahkan Abu Lahab zawaja waladaihi Utbah wa Utaibah wa bain bintai Rasulullah SAW Ruqayyah wa Umm Kulthum qabla bi'tah. Falamma kanat bi'tah amarahum bitalaqihima bi'anaf wa syadid hatta talaqahuma. Dan ada waktu itu Abu Lahab menikahkan anaknya yang bernama Utbah dan Utaibah dengan putri Nabi SAW, yaitu bernama Ruqayyah dan Umm Kulthum, sebelum diutusnya Nabi menjadi Rasul. Dan setelah Nabi menjadi Rasul, Abu Lahab ini menyuruh anaknya dengan ancaman betul-betul mengancam oleh anaknya kalau misalnya untuk menalak anaknya Nabi ini, sampai mereka berdua menalak anaknya Nabi SAW. Walamma mata Abdullah ibn Thani Rasulullah SAW istabsyara Abu Lahab faharwala ila rafaqaihi istabsyiru wa anna Muhammad sallallahu. Dan sewaktu itu, yaitu Abdullah, yaitu anak laki-laki Nabi yang kedua, meninggal. Berbahagialah Abu Lahab. Waktu Nabi kesusahan, dia, ya ini contohnya salah satu dicontohkan oleh Abu Lahab, salah satu orang yang asuh. Dan pergilah Abu Lahab untuk mengabari teman-temannya dan mengatakan apa? Bi'anna Muhammadan sora abtar. Sesungguhnya Muhammad telah menjadi putus asa. Qad aslafa anna Abu Lahab kana yajulu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi musim al-hajj wa aswaq li-taqdimi. Waqad riwayat Tariq bin Abdullah al-Muharibi ma yafid annahu kana la yantasiru ala taqdim bal kana yadribu bil hajar hatta yadma'ubah. Telah berlalu cerita tentang Abu Lahab, yang Abu Lahab ini membuntuti Nabi waktu musim haji, yang waktu Nabi berdakwah. Dan untuk apa? Untuk mendustakan Nabi. Dan datang di riwayat Tariq bin Abdullah al-Maharibi bahwa Abu Lahab bukan cuma mendustakan Nabi, akan tapi apa? Abu Lahab memukul Nabi dengan melempar Nabi dengan batu sampai lututnya Nabi itu berdarah, terluka. Kanat imra'atu Abu Lahab Jamil Arwa bin Ummu Jamil Arwa bin Harab bin Umayyah waktu Abu Sufyan. Wala taqilan zawjaha fi ghadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana tahmilu syauq wa ta'ala fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala babihi laila. Wa kanat imratu Satiyah tasib bihi lisanuhu wa tatilu alaihi iftira wa das. Fatahijun ara fitnah wa tattaim harabat syauqai ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika wasafahu al-Qur'an bihamalatil khatab. Dan ada istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil Arwa bin Harab bin Umayyah, saudara perempuan dari Abi Sufyan. Itu apa? Bersaing dengan suaminya untuk memusuhi Nabi. Dan pernah suatu ketika waktu Nabi jalan, ditaruh di jalannya Nabi itu duri-duri. Dan suatu ketika juga waktu malam hari di rumah Nabi, ini Ummu Jamilah istri Abu Lahab menaruh duri-duri di depan pintu rumahnya Nabi waktu malam hari. Dan istri Abu Lahab ini dijuluki Salting, yaitu sok berkuasa orangnya. Dan dia adalah orang tatwilul lisan, yang lidahnya itu panjang, maksudnya suka ngomong, banyak ngomong. Dan orangnya suka nebar fitnah. Dan nebar fitnahnya itu bukan asal nebar fitnah, tapi nebar fitnahnya itu untuk memerangi Nabi SAW. Dan disifatkan oleh Quran
bahwa istri Abu Lahab ini yaitu apa? Hamalatul hatab, orang yang tukang bawa kayu bakar. Walamma sami'at ma nazala fihi wa fi zawjiha min al-Qur'an atat Rasulullah SAW bahwa jalisun fil masjid indal Ka'bah. Wa ma'ahu Abu Bakar wa Siddiq, Abu Bakar Siddiq wa fi yadaha fahr ay bi miqdar min al-kaf bin hajarah. Falamma waqafat 'alaiha akhadha basariha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fala tara ila Abi Bakar. Qalat ya Abu Bakar aina sahibak qad balagani ay hawjin wallahu walau wajadtu li darabta bihadzal fa amma Allah ini sangat mabarat matumul asnahu abina wa bina walaina. Setelah mendengar apa istri Abu Lahab ini tentang dia dan suaminya disifatkan di dalam Al-Qur'an, datanglah dia kepada Rasulullah, dan Rasulullah waktu itu duduk di masjid di samping Ka'bah. Dan bersamanya Rasulullah itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan di tangan perempuan itu, di tangan istri Abu Lahab itu apa? Batu sebesar telapak tangan. Dan setelah dia segempalan tangan, segempalan tangan. Setelah sebelum nyampe itu sampai istri Abu Lahab ditarik, diambil penglihatannya kepada Rasulullah supaya tidak bisa lihat Rasulullah. Dan dia hanya melihat Abu Bakar, dan dia berkata, wahai Abu Bakar, di mana temanmu? Telah sampai kepadaku kabar yang telah menghinakanku. Dan demi Allah, katanya, jikalau aku menemukannya, aku akan memukul batu ini di mulutnya. Tuman sarafa faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, amma tara mar'atan faqala mar'atani laqad afadallahu basariha anni. Dan kemudian istri Abu Lahab ini pergi, dan Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, apakah dia melihatmu? Ya wahai Rasulullah, tidak melihatmu. Dia melihatmu dan kau melihatnya, katanya Abu Bakar. Dan Rasulullah berkata, dia tidak melihatku karena apa? Allah telah mengambil penglihatannya atasku. Waraya Abu Bakar barazah hadil kisah lima annaha lama waqafat ala Abu Bakar faqalat Abu Bakar hajana sahibah faqala Abu Bakar la raiba hadil baniyah wa ma yantiqu bi syai'in wa la yafutu bihi faqalat innaka lam sadiq. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Barazi kisah ini ketika istri Abu Lahab datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, telah menghina yaitu temanmu, katanya istrinya Abu Lahab. Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan tidak, bukan dia maksudnya. Bersumpah demi yang mempunyai Ka'bah ini, dan itu bukanlah sihir ataupun apapun itu, katanya istrinya Abu Lahab, engkau membenarkannya, maksudnya apa? Engkau ini membelanya. Bahkan Abu Lahab yafalu kullu dzalika wa huwa am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajaru. Karena baitu musaqqan bait bi baitihi, kama kana wa min janna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahu wa huwa fi baitihi. Dan ada Abu Lahab itu sama paman Rasulullah SAW adalah tetangganya Rasulullah sendiri. Dan saking dekatnya itu sama jadi tetangganya Rasulullah, sampai temboknya sama temboknya Rasulullah itu berdekatan. Dan karena saking berdekatannya itu, Rasulullah diganggu tiap hari. Waqala Ibn Ishaq kana nafar alladhi yuduna Rasulullah SAW fi baitihi Abu Lahab wal Hakam bin Abi As bin Umayyah wa Uqbah bin Abu Mu'id wa Ada bin Hamraya Al-Thaqafi wa Ibn Asdal Al-Hadali wa kanu jiranihi lam yaslam minhum ahadun illa Hakam bin Abi As.
Maka ahadum yatrahu alaihi sallallahu alaihi wasallam rahimah syah wasallam. Berkata Ibn Ishaq, yaitu beberapa orang ada yang mengganggu Rasulullah di dalam rumahnya sendiri. Maksudnya bukan di dalam rumahnya, di dekat rumahnya sendiri. Yaitu siapa? Abi Lahab dan Hakam bin Abi As bin Umayyah, wa Uqbah bin Abi Mu'id, wa Adi bin Hamra al-Thaqafi, wa Ibn Asda al-Hadali. Dan mereka ini adalah tetangga-tetangganya Rasulullah yang tidak semua tidak masuk Islam kecuali satu, yaitu Hakam bin Abi As. Dan ada salah satu dari mereka yaitu menaruh jeroannya kambing, melempar jeroan kambing ke rumah Nabi. Kalau dulu itu rumah orang Arab itu kebanyakan ini kayak ada rumah yang tertutup, ada yang halamannya kayak terbuka. Mungkin dilempar di halamannya itu jeroan kambing nanti. Jeroannya kambing. Bahkan ahadnya terakhir dirimatin idan sahalahu hatta pada Rasulullah SAW hajaran istabsir minhum minha idha sallah. Bahkan Rasulullah SAW tidak tahu ada ada yakhruju bi al-aul yaqifu bihi al-babi thumma yaqulu ya bani Abdul Manaf ay jawaz hadza thumma yati bi tariq. Dan setelah itu ada juga yang menaruh di tempat, maksudnya di priuk itu kayak tempat masuknya Nabi itu. Jadi jeroannya itu sebelum Nabi masak ditaruh di situ, nama itu yang salah satu dari mereka. Dan sampai Rasulullah dan jikalau Rasulullah ingin sholat dilempar batu untuk menandakan jangan ganggu anak pas sholat. Dan ada Rasulullah SAW datang mungkin saking ininya Rasulullah, bukan marah atau apa, kepingin kejelasan itu, diambil itu kotorannya jeroannya itu sama Rasulullah, mau dibuang keluar, sekalian negur tetangga, wahai Abdul Manaf, wahai anak-anak dari Abdul Manaf, tetangga apa seperti kalian ini katanya. Nah itu Rasulullah buang kotorannya itu di rumah. Wasdada Uqbah bin Abi Mu'id fi syagawatil waqabati. Dan ada itu yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id adalah orang yang paling celaka dan orang yang paling buruk, orang paling celaka dan orang paling buruk. Faqad riwayat Qari'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'indal baiti wa Abu Jahal wa ashabuhu lahu julus. Wa id qala ba'dhum li ba'dhin aikam yaji'u bisalan jazul bani fulan wa yadahu ala dhahri Muhammadin idza sajada. Fan ba'atha asqam wa huwa Uqbah bin Abi Mu'id. Qadahu min nazar hatta idza sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a ala dhahrihi baina katifaihi. Wa ana anzur la aghni syai'an. Law kanat li man'ah. Qala faja'alahu yadhakuna wa yahillu ba'dhum ala ba'd. Wa Rasulullah SAW sajid la yarfa'u rasahu hatta ja'at Fatimah fatarahatu ala dhahrihi wa rafa'a rasul thumma qala Allahumma alayka bi Quraisyin thalatha marrat fashaqqa dhalika ala idda'a alaihim faqala kanu yarawna anna da'wata bi dhalika balad mustajabah thumma sumiya Allahumma alayka bi Abi Jahal wa alayka bi Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utsbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'id wa ada sabiyin falam yaqalu walau waladina subyani laqad ra'aita alladhi adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafi qalbi min qalib wa mulai berbadar. Dan diriwayatkan dari Imam Bukhari, dikisahkan dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Sesungguhnya Nabi SAW waktu itu sholat di Ka'bah dan Abu Jahal dan teman-temannya duduk di situ, dan mereka salah satu dari mereka mengatakan, siapa yang berani naruh kotoran itu di punggung Nabi di punggung Nabi Muhammad ketika dia sujud. Dan salah satu kayak ngacung. Di situ dia yaitu yang ngacung itu siapa? Orang yang paling celaka. Kenapa dia paling celaka? Karena dia yang menaruh kotoran Nabi waktu Nabi sholat, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id.
Dan dia setelah dia mengambil kotoran itu, dia menunggu Nabi sujud. Dan setelah Nabi sujud, ditaruh itu kotoran di atas, maksud di punggung Nabi SAW. Dan setelah itu apa? Nabi tidak bangkit, tetap sujud waktu itu sampai datang Siti Fatimah Zahra dan membuang itu kotoran Nabi di kotoran binatang itu, kotoran unta itu dari punggung Nabi. Kemudian Nabi mengangkat, setelah sholat Nabi berdoa, ya Allah, celakakanlah kaum Quraisy 3 kali. Dan tidak dilakukan lagi bahwa doa Nabi itu makbul. Ini yang cerita Abdullah bin Mas'ud. Dan di situ kata di Ibn Mas'ud, di situ di tempat Nabi berdoa itu adalah tempat terkabulnya doa. Dan setelah itu Nabi memperinci doanya lagi dan mengatakan, ya Allah, celakakanlah Abi Jahal dan celakakanlah Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah dan Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dan itu Nabi berdoa seperti itu, dan demi jiwaku di tangannya, katanya Abdullah bin Mas'ud, telah melihat yang doa Nabi itu terkabul waktu kapan? Waktu perang Badar. Mereka terbunuh di perang Badar. Wa kana Umayyah bin Khalaf idza ra'a Rasulullah sallallahu hamazah wal mazah. Wa fihi nazal wa ila likulli mazatin mazah. Wa qala bin Hisham al-mazah alladhi yashtamu rajula ala niyah wa shira'inahu wa yumar bihi. Al-mazah alladhi ya'ibun nas sirran wa yudihi. Dan ada itu siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini ketika melihat Nabi, dia menjadi humazah dan lumazah. Dan makanya turun ayat, yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap orang yang humazah dan lumazah. Apa itu humazah dan lumazah? Dikatakan oleh Ibn Hisham, al-humazah itu adalah mencela orang di depan publik. Maksudnya mencelanya di depan orangnya. Kalau lumazah sama juga mencelanya, akan tapi di dalam sembunyi-sembunyi. Ngerasani. Insyaallah yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi. Jadi ya nanti kita ambil manfaatnya. Itu siap. Di sini dikisahkan gimana bahwa Nabi itu membawa Islam bukan dengan segampang itu saja. Akan tapi ada beberapa negara seperti Hadramut itu menerima Islam dengan tangan terbuka. Makanya sampai didoakan sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu airnya tidak pernah kering. Makanya di Hadramut itu tidak pernah kering atau airnya. Tidak kayak Saudi Arabia. Saudi Arabia masih tetap kadang kering, kadang tidak. Tapi kalau di Yaman itu alhamdulillah, bukan di Yaman ya, di Hadramutnya itu tidak pernah kering. Insyaallah bermanfaat. Hadirin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.